بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, semangat belajarnya ya, dan jangan lupa untuk membantu ayah bundanya di rumah ya. Oke, hari ini bertemu dengan Ustazah Prima. Kita akan belajar materi IPA yaitu perubahan wujud benda. Sebelumnya anak-anak sudah membaca materi ini atau belum ya? Semoga anak-anak sebelumnya sudah membaca materi sehingga saat melihat video ini anak-anak sudah lebih paham ya tentang penjelasan Ustazah. Oke, perubahan wujud benda. Yang pertama Ustazah akan menjelaskan tentang wujud pada benda. Itu ada 3. Yang pertama adalah benda padat, yang kedua adalah benda cair, dan yang ketiga adalah benda gas ya. Nah, tentunya anak-anak sudah mengetahui ya contoh dari benda-benda ini. Coba kita amati lingkungan di sekitar kita ya. Benda padat ini sangat beraneka ragam wujudnya, mulai dari pakaian, televisi, bantal, sendok, piring, gelas, banyak sekali ya. Sedangkan benda cair itu contohnya air minum, air yang ada di kamar mandi, minyak goreng, susu cair, dan sebagainya. Sedangkan benda gas ini contohnya adalah gas di dalam tabung LPG ya, maupun gas oksigen yang kita hirup, maupun gas karbon dioksida yang kita lepaskan ya. Nah, berkaitan dengan ketiga wujud benda ini, perubahannya itu dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kalor ya. Jadi perubahan wujud benda selalu disertai dengan pelepasan kalor atau penyerapan kalor. Nah, di sini anak-anak bisa melihat ya bahwa ada 6 jenis perubahannya. Di antaranya ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang bertanda panah merah itu adalah perubahan wujud yang menyerap kalor atau menerima kalor. Sedangkan yang bertanda panah hitam itu adalah peristiwa yang melepaskan kalor atau melepaskan panas ya. Nah, yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya adalah dalam pembuatan es. Ketika kita memasukkan air putih biasa ya ke dalam freezer selama beberapa waktu tertentu dalam suhu tertentu, air itu akan berubah menjadi beku ya, menjadi padat. Yang awalnya cair berubah menjadi padat. Begitu juga dalam proses pembuatan agar-agar, tadinya
Agar-agarnya saat dimasak itu berbentuk cair, lalu saat didiamkan beberapa saat akan berubah menjadi beku ya, menjadi padat. Nah, peristiwa membeku ini adalah peristiwa yang melepaskan kalor ya, melepaskan panas. Oke, kita beralih ke peristiwa yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contohnya adalah es krim yang meleleh di suhu ruang. Ya, anak-anak pasti pernah makan es krim ya. Nah, biasanya sebelum kita makan, es krim itu berada di tempat yang suhunya dingin. Ketika kita mengeluarkannya lalu kita makan, selama beberapa saat es itu akan mencair ya. Karena suhu awalnya dingin lalu kita keluarkan di suhu ruangan yang biasanya lebih panas, maka es yang tadinya bentuknya padat itu akan meleleh ya atau mencair. Nah, contoh yang kedua yaitu lilin yang dibakar. Lilin yang awalnya berbentuk padat, saat kita nyalakan api di bagian sumbunya, bagian bawah sumbu itu akan mencair karena terkena api, ya. Lalu contoh yang ketiga adalah ketika kita memasak margarin ya. Margarinnya kita lelehkan di atas teflon ya. Di atas kompor yang menyala itu yang awalnya berbentuk padat akan berubah menjadi cair. Nah, peristiwa mencair ini adalah peristiwa yang menyerap panas ya atau menyerap kalor. Perubahan yang ketiga yaitu peristiwa menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contohnya adalah ketika kita memasak air ya. Ketika kita mendidihkan air, airnya itu akan sebagian menguap, itu tandanya airnya sudah mendidih ya. Di suhu 100 derajat Celcius airnya akan mendidih. Nah, sebagian air yang mendidih itu nanti akan berubah menjadi uap atau berbentuk gas. Ya. Lalu contoh yang kedua adalah bensin atau alkohol. Jika dibiarkan di wadah terbuka lama-lama akan habis ya, karena terjadi peristiwa penguapan. Nah, peristiwa penguapan ini adalah peristiwa yang melepaskan kalor ya. Lalu yang keempat, mengembun. Mengembun ini merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair ya. Contohnya adalah terbentuknya embun dan titik-titik air pada gelas yang berisi air dingin. Lalu contoh yang kedua, terbentuknya embun pada kaca mobil ya, ini karena adanya perubahan suhu, maka di sekitar benda gelas maupun kaca itu akan terbentuk embun. Peristiwa mengembun ini juga merupakan peristiwa pelepasan kalor atau melepaskan panas. Selanjutnya adalah peristiwa menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper yang lama-kelamaan akan habis ketika diletakkan di ruangan terbuka. Kamper itu adalah pengharum yang biasanya kita letakkan di lemari ya, agar bajunya terhindar dari bau apek. Ya, kita beri kamper. Nah, awalnya kamper itu akan berbentuk padat, selama beberapa waktu tertentu akan semakin mengecil dan hilang ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kampernya berubah menjadi gas, sehingga pakaian anak-anak menjadi harum, tidak apek. Lalu contoh yang kedua adalah gas yang biasa kita cium ya, misalkan ada kebocoran gas. Nah,
gas itu biasanya kita bisa mencium baunya saat terjadi kebocoran. Ini juga merupakan contoh dari peristiwa menyublim. Selanjutnya adalah perubahan mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya adalah berubahnya uap air menjadi salju. Peristiwa ini juga peristiwa yang melepaskan panas atau melepaskan kalor. Begitu ya anak-anak. Sudah jelas dengan penjelasan Ustazah? Semoga anak-anak semua bisa lebih memahami tentang materi perubahan wujud benda. Sekian video Ustazah pada hari ini, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.